jamaah tarawih rahimahullah, dalam ayat yang saya bacakan tadi yang kurang lebih artinya adalah, dan orang-orang kafir akan senantiasa terus-menerus memerangi kalian sampai kalian berpaling dari agama kalian, yaitu murtad. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir supaya umat Islam menjadi murtad. Salah satunya menyebarkan paham-paham yang menyesatkan atau menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan umat Islam. Telah lama kita mendengar paham pluralisme agama. Pluralisme agama itu adalah paham yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama, semua agama adalah benar. Tidak boleh ada agama yang mengatakan dirinya yang paling benar. Padahal dalam Al-Quran disebutkan inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah atau hanyalah Islam, bukan yang lain. Orang-orang kafir sengaja menyebarkan paham ini ke tengah-tengah umat Islam agar umat Islam tidak menganggap agamanya saja yang paling benar, tapi umat Islam harus menganggap bahwa semua agama itu adalah sama, semua agama itu adalah benar. Pemikiran ini seperti baik, seperti betul, padahal tidak. Kata Al-Quran, inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, jadi paham pluralisme agama ini atau paham semua agama ini benar, ini adalah bukan dari Islam, tetapi sengaja disebarluaskan oleh orang-orang kafir ke tengah-tengah umat Islam. Yang kedua adalah pemahaman toleransi yang salah. Kalau bulan Desember menjelang Natal itu saya beberapa kali menyaksikan video santri-santri pesantren membaca sholawat di gereja. Orang membaca Al-Quran di gereja. Selain umat Kristen sendiri menyanyikan lagu-lagu Natal, lagu-lagu Islam disatukan dengan lagu-lagu Natal, sholawat disatukan dengan lagu-lagu gereja. Jadi beberapa pondok pesantren itu sengaja diundang ke gereja menjelang Natal dengan dalih toleransi. Padahal toleransi bukan seperti itu. Toleransi itu dalam Islam adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tidak saling mengganggu, tidak saling mencemooh, saling menghargai. Itu sudah toleransi. Bukan ikut-ikutan merayakan hari raya agama lain. Itu bukan toleransi namanya, tapi itu adalah sinkretisme. Sinkretisme itu adalah mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Seperti tadi, ada sholawat di gereja, baca Quran di gereja. Selain orang-orang Kristen sendiri nyanyi gereja, dicampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Itu bukan toleransi beragama, bukan, tapi itu adalah mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Padahal yang hak dengan yang batil ini tidak boleh dicampur adukan. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Ini adalah toleransi yang kebablasan. Hadirin jamaah rahimahullah, yang ketiga adalah sekularisme
sekularisme itu adalah paham yang memisahkan urusan agama dengan dunia. Terus dunia kan kami atur-atur ku agama mah terus di masjid, di luar masjid mah orang kan mau ngapain terserah. Nah, itu sekularisme. Jadi Islam tidak boleh mengatur urusan kehidupan. Itu namanya sekularisme. Padahal kata Allah, udkhulu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, bukan parsial, bukan pilih-pilih. Di mana arek nikah sesuai dengan Islam, tapi begitu kita menjalani kehidupan sehari-hari tidak boleh diatur oleh Islam. Ini adalah paham sekularisme. Karena paham sekularisme ini sudah sedemikian rupa di Indonesia, maka terjadilah hal-hal yang menyimpang dari Islam. Beberapa waktu lalu media dikejutkan, berita di TV dikejutkan oleh hamilnya ratusan siswi SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur. Mereka meminta kompensasi untuk menikah budak sekolah harayang kawin. Kenapa? Karena mereka sudah hamil duluan. Nah, ini akibat sistem Islam tidak diterapkan di negeri ini. Akibat sekularisme yang diterapkan. Agama mah urusannya di masjid wae hunkul. Di luar masjid mah bagaimana kita? Kumaha aing? Islam tidak boleh ikut-ikutan mengatur kehidupan. Inilah paham-paham yang sengaja dicetuskan oleh orang-orang kafir ke tengah-tengah umat Islam, sehingga mereka menginginkan umat Islam berpaling dari ajaran agamanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.